Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, diharapkan kawan-kawan semua tetap di rumah aja. Kalau keluar pakai masker, kalau pulang cuci tangan, supaya kita tetap terhindar dan aman dari wabah COVID-19. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang kami buat dengan judul Pendapatan Nasional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Fadita Astuti, dan akan memulai pembahasan dengan pengertian dan ruang lingkup dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan satu di antara tolak ukur yang sangat penting dalam teori ekonomi makro. Pendapatan nasional dilihat dari pendekatan pendapatan, atau produksi nasional dilihat dari pendekatan produksi. Adalah suatu angka statistik yang dinyatakan dalam satuan mata uang, yang menunjukkan nilai seluruh hasil kegiatan ekonomi negara tertentu selama 1 tahun. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator kemampuan dan kualitas sumber daya alam dan manusia suatu negara pada suatu periode tertentu. Sebab, besarnya pendapatan nasional dapat menunjukkan beberapa hal penting dalam sebuah perekonomian. Di antaranya, yang pertama, besarnya pendapatan nasional merupakan gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian. Yang kedua, besarnya pendapatan nasional merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara. Dan yang ketiga, besarnya pendapatan nasional merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktural mendasar yang dihadapi suatu perekonomian. Beberapa istilah mengenai pendapatan nasional antara lain Gross Domestic Product atau GDP, yang artinya nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing. Lalu ada Gross National Product atau GNP, nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara itu sendiri. Nah, lalu ada Net National Product atau NNP. Dalam ilmu ekonomi konvensional, pendapatan nasional dapat dihitung dengan menggunakan angka GNP atau Gross National Product. Apabila GNP dikurangi penyusutan, maka akan diperoleh produk nasional neto atau NNP. Selanjutnya, bila NNP dikurangi dengan pajak, maka akan diperoleh pendapatan nasional. Lalu, bagaimana menentukan GNP? Sebelum berbicara mengenai perhitungan GNP, ada baiknya kita memahami apa yang dimaksud dengan GNP. GNP adalah nilai barang dan jasa akhir yang akan dihasilkan oleh suatu negara selama satu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Dan akan dilanjutkan oleh Saudara Oki Akbarianda. Nama saya Oki Akbarianda akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Fadita. Selanjutnya, ada penjelasan pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Salah satu yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah penggunaan parameter falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen-komponen rohaniyah masuk ke dalam pengertian falah. Ekonomi Islam dalam arti sebuah sistem nidom al-istisad merupakan sebuah sistem yang dapat mengantar umat manusia kepada falah, kesejahteraan yang sebenar-benarnya. Pada intinya, ekonomi Islam mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial agama. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat keberatan terhadap penggunaan GNP untuk menghitung pendapatan nasional, karena kurang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Terus, mengapa kurang dapat digunakan untuk kesejahteraan suatu bangsa? Umumnya, hanya produk yang masuk pasar yang dihitung di dalam GNP. Produk yang dihasilkan dan diproduksi sendiri tidak tercangkup dalam GNP. Padahal di desa-desa di negara berkembang, seiring kita jumpai, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di luar beras, rakyat desa memanfaatkan sayuran yang terdapat di lahan pekarangan.
Jelas di sini bahwa bahan makanan yang mereka konsumsi sendiri itu sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka. Namun itu semua tidak dihitung di dalam GNP. GNP juga tidak menghitung nilai waktu istirahat atau leisure time. Padahal ini sangat besar pengaruhnya dalam kesejahteraan. Semakin kaya seseorang akan semakin menginginkan waktu istirahat. Bahkan beberapa negara maju mulai memikirkan waktu kerja yang lebih pendek. Ini berarti akan terdapat perbedaan atau gap yang semakin besar antara besarnya GNP dengan kesejahteraan. GNP cenderung nilainya lebih rendah daripada kesejahteraan. Kejadian buruk seperti bencana alam tidak dihitung dalam GNP, padahal kejadian tersebut bisa mengurangi kesejahteraan. Bencana tsunami di Aceh yang terjadi pada Desember 2004 jelas mengurangi kesejahteraan rakyat Aceh. Namun ketika pemerintah membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat tsunami tersebut, pendanaan untuk kegiatan itu justru masuk ke dalam GNP melalui belanja pemerintah. Sedangkan pihak swasta yang ikut memberikan bantuan juga dihitung dalam GNP sebagai investasi. Akibatnya GNP akan naik dengan kegiatan rekonstruksi pasca bencana tsunami. Padahal di sana juga ada pengurangan kesejahteraan yang tidak terhitung jumlahnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada saudara Febriansyah Pratama. Nama saya Febriansyah Pratama, akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Oki. Masalah polusi juga sering tidak dihitung dalam GNP. Banyak sekali pabrik-pabrik yang dalam kegiatan produksinya menghasilkan polusi air maupun udara. Ini jelas akan merusak lingkungan. Banyak warga di sekitar pabrik akan sakit, sehingga itu berarti berkurang kesejahteraannya. Mereka terpaksa mengeluarkan biaya untuk berobat dan tidak bisa bekerja untuk melakukan kegiatan produktif. Polusi yang menimbulkan biaya sosial ini jelas akan mengurangi kesejahteraan, tetapi tidak diperhitungkan dalam GNP. Dari 4 contoh tersebut, cukup jelas bahwa GNP sesungguhnya sulit digunakan untuk mengukur pendapatan nasional yang sekaligus dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Lalu bagaimana perhitungan pendapatan nasional yang didasarkan pada perspektif ekonomi Islam supaya bisa mengatasi bolong-bolong perhitungan berdasarkan GNP seperti yang telah diuraikan di atas. Konsep ekonomi kapitalis yang hanya mengukur kesejahteraan berdasarkan angka GNP jelas akan mengabaikan aspek rohani umat manusia. Pola dan proses pembangunan ekonomi diarahkan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Ini akan mengarahkan manusia pada konsumsi fisik yang cenderung hedonis. Hedon itu seperti yang ria. Sehingga menghasilkan produk-produk yang dilempar ke pasaran tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya bagi aspek kehidupan lainnya. Nama saya Muhammad Andaresta, akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Febri. Selain dengan memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Ada 4 hal yang bisa diukur dalam pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan dapat dilihat secara transparan. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antara saudara dan sedekah. GNP adalah ukuran moneter dan tidak memasukkan transfer payments seperti sedekah. Namun harus disadari bahwa sedekah memiliki peran yang signifikan di dalam masyarakat Islam. Kini sedang diupayakan mengukur pendapatan dari zakat sebagai persentase dari GNP. Pengukuran ini akan sangat bermanfaat sebagai variabel kebijakan di dalam pengambilan keputusan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagian dari rancangan
untuk mengatasi kemiskinan. Ulangin. Di slide 23, nama saya Rahmat Anwari akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Resta. Pendapatan nasional dapat dilihat dengan menggunakan 3 pendekatan. Maka untuk menghitung pendapatan nasional, kita menggunakan 3 pendekatan tersebut, yaitu slide 24, metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan nilai produksi. Menurut metode ini, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha pada suatu negara selama 1 tahun. Cara menghitungnya adalah dengan mengalikan jumlah seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam 1 tahun dengan harga satuannya masing-masing. Jadi, apabila dalam 1 tahun ada 100 barang dan jasa, maka 100 barang dan jasa tersebut dikalikan dengan harga satuannya masing-masing, kemudian dijumlahkan. Slide 25. Metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Menurut metode ini, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri di suatu negara selama 1 tahun. Metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah buka kurung X kurang M tutup kurung. Keterangan: Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi oleh rumah tangga, I investasi oleh perusahaan, G pengeluaran pemerintah atau konsumsi dan investasi, X kurang M adalah ekspor neto atau nilai ekspor sampai nilai impor. Slide 26. Dan metode yang terakhir adalah metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Menurut metode ini, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari semua pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi di suatu negara dalam 1 tahun. Artinya, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari upah atau gaji, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima para pemilik faktor produksi. Pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan W tambah R kecil tambah I kecil tambah P kecil. Keterangan: Y adalah pendapatan nasional, W adalah W atau upah atau gaji adalah pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi tenaga kerja. R atau rent atau sewa adalah pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi tanah, gedung, dan harta tetap lainnya. I kecil atau interest atau bunga adalah pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi modal. P kecil atau profit atau keuntungan adalah pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi kewirausahaan. Slide 27. Dari ketiga metode penghitungan pendapatan nasional tersebut, Indonesia menggunakan metode penghitungan menurut pendekatan nilai produksi dan pendekatan pengeluaran, sedangkan negara maju seperti Amerika Serikat menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Slide 28. Sekian penjelasan ulang slide 28 ya. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Kelompok kami membuka maksimal 3 pertanyaan. Selanjutnya kami persilahkan bertanya.